Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini pembahasan terkait Pilgub di DKI Jakarta ya. Pak Ridwan Kamil dipastikan menang satu putaran dari hasil survei LSI. Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Lembaga Survei Indonesia sudah mengeluarkan hasil survei untuk daerah khusus Jakarta dan hasilnya ternyata sangat mengejutkan, mengejutkan anak-anak Abah. Karena apa? Ternyata setelah disurvei yang golput hanya sekitar 3%. Mau buat apa kalian dengan 3%? Iya. Mau buat apa? Tapi itu nantilah dulu kita bahas. Karena 3% ini sama aku nggak masuk era ini. Biarlah di akhir-akhir video itu. Iya. Kita mau bahas dulu. Mulai peringkat pertama, kedua, ketiga. Kita bahas yang bertanding. Untuk apa kita bahas yang nggak ikut bertanding? Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi untuk hasil survei yang diperoleh oleh Ridwan Kamil dan Suswono adalah 81,8%. Luar biasa ini. Kalau kayak gini ceritanya tinggal nanti aja ini. Daripada menghabis-habiskan uang negara. Enggak bercanda ya kan. Untuk peringkat kedua, jangan langsung gemetaran kalian. Kenapa harus gemetaran? Tenang dulu, tenang. Ini kan masih hasil sementara. Jadi hasil yang kedua diperoleh oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebanyak 28,4%. Ya, udah lumayan lah dari yang nggak punya elektabilitas kan. Pramono Anung kan nggak punya elektabilitas, dapat 28% udah luar biasa itu. Dan ketiga, sudah bisa dipastikan Dharma Pangrekun dengan hasil 3%. 3,2%, iya kan? Jadi kemarin itu tahu enggak kalian? Aku ikuti lah berita tentang Dharma Pangrekun ini. Katanya dia mencatut KTP yang ada di Jakarta. Nggak tanggung KTP yang berhasil dikumpulkannya itu dalam beberapa hari itu 1.200.000 KTP. 1.200.000 KTP. Setelah diperiksa, diverifikasi, ternyata yang lolos cuma 600. Iya kan? Setelah ditolak berkas-berkasnya. Pak Dharma, sekarang begini, kalau kau mau menyerahkan KTP, jangan satu KTP kau fotokopi jadi 3. Jadi double gitungnya jadinya. Satu KTP fotokopinya 1, Pak. Bisa membengkak dia dari 600 menjadi 600.000 jadi 1.200.000. Terikut-ikut pula KTP anaknya si Anies. Aduh, ini perlu selidiki dulu ini siapa ini Bapak RT-nya ini. Kok bisa nyampe KTP ke tangan Dharma Pangrekun? Setelah dilakukan perbaikan sekitar 720.000 suara. 720.000 KTP yang sudah bisa dikumpulkan. Ingat ini. Kalau 720.000 KTP dibagi dengan 8.200.000 karena total pemilih 8.200.000, ya harusnya yang kau dapatkan itu Pak Dharma ada sekitar 8%. Berarti menguap 5% lagi. Mana yo? Betulnya KTP itu mereka menyerahkan dengan sukarela. Iya, betul. Atau cuma ngasih KTP aja kalau milih enggak. Kalau berdasarkan persentase dia itu harus dapatnya 8%, bukan 3,9%, 3,2% gitu loh. Nah yang golput sudah dibikin simulasi ya, yang golput itu cuma 3,9%. Jadi daripada capek-capek kalian mencoblos tiga-tiganya, lebih bagus cicing wae di rumah. Gak sesuai cicing wae mah di mah. Ngeraken. Iya ngapain coba? Iya kan? Kalau taunya segitu hasilnya udah diam aja di rumah lah. Ini pakai mau ngasah-ngasah golok segala.
Aduh, aduh, ya. Apakah hasil survei bisa berubah Pupar Bela? Bisa. Tapi biasanya nggak terlalu besar itu jaraknya. Perubahannya itu nggak apa. Pergeseran angka itu nggak terlalu jauh. Ya 51,8% bergeser itu jadi 52,5%. Segitu-gitunya itu. Jadi begini ya, kenapa? Jadi ada beberapa faktor yang membuat suara Ridwan Kamil itu memang betul-betul menjadi membludak. Yang pertama, begini, ini faktor elektabilitas. Dari ketiga-tiga paslon yang sempat mempunyai elektabilitas itu hanya Ridwan Kamil. Kita bisa tahu, walaupun elektabilitasnya rendah, ya dibandingkan dengan Anies Baswedan dan juga Ahok, ya, tapi oleh karena Ridwan Kamil berhasil diusung dan berhasil mendapatkan dukungan dari partai, bahkan hampir semua partai, nggak seperti si Anies. Akhirnya apa? Itulah menjadi modalnya, ya, modal Ridwan Kamil untuk mendapatkan angka yang signifikan. Itu yang pertama, karena memang beliau sudah mempunyai elektabilitas, sudah punya angka. Pramono Anung kan enggak gitu loh, ya. Itu dia. Jadi kalau di ini secara pribadi nih, secara per paslon. Kalau misalnya satu paslon, ya, kalau untuk Ridwan Kamil saja yang maju, survei membuktikan beliau itu mendapatkan sekitar 58%, ya, 58% suara. Tapi kalau sudah dipasangkan dengan Suswono mendapatkan nilai sebesar 51,8%. Ya lumayan lah, ya. Begitu juga Pramono Anung. Ketika Pramono Anung namanya diajukan sendiri, disurvei sendiri, dia hanya mendapatkan sekitar 20%. Tapi ketika dipasangkan dengan Rano Karno, dia mendapatkan sekitar 28%. Itu dia. Dharma Pangrekun sama aja. Mau dipasangkan nggak dipasangkan segitu-gitu juga. Nggak ngaruh. Jadi faktor yang pertama tadi itu elektabilitas ya. Jadi mau dia sendiri ataupun dengan Suswono, elektabilitasnya tetap tinggi. Baru yang kedua, faktor yang membuat Ridwan Kamil mendapatkan suara yang besar karena beliau itu sudah punya pengalaman di pemerintahan, ya, dibandingkan dengan Pramono Anung dan juga dibandingkan Dharma Pangrekun, ya, walaupun yang satu polisi dan satu juga sekretaris kabinet, tapi yang kita cari kan, kita kan sekarang kan memilih kepala daerah, bukan sekretaris kabinet, dan juga bukan memilih Kapolres atau Kapolda. Yang kita pilih ini kepala daerah. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil itu sudah punya pengalaman, ya, satu periode menjadi wali kota dan satu periode lagi menjadi gubernur Jawa Barat. Jadi sudah punya pengalaman lah di pemerintahan. Yang ketiga, faktor apa yang membuat Ridwan Kamil mendapatkan jumlah suara yang signifikan, ya, karena dia itu paham bagaimana caranya membangun kota, membangun sebuah daerah, ya. Jadi bukan cuma pengalaman di pemerintahan, tapi pengalaman secara akademik dan juga pengalaman secara praktis. Itu dia. Nah, ya kan, walaupun Pramono Anung itu di sekretaris kabinet, tapi kan dia nggak punya pengalaman menata kota. Tapi masih mending lah daripada Anies hanya menata kata. Meskipun wakilnya itu adalah Bang Rano Karno, ya, tapi kemarin itu dia menjadi wakil. Dia jadi gubernur itu kan karena kan gubernur sebelumnya yang dia gantikan itu kan tersangkut kasus korupsi. Itu dia. Itu yang ketiga. Faktor keempat, kita sudah tahu bagaimana sepak terjangnya Ridwan Kamil di Jawa Barat. Beliau adalah satu sosok yang bisa dikatakan sangat melawan dengan yang namanya praktek-praktek korupsi. Jadi bisa dikatakan dia cukup bersih lah untuk dipilih, ya. Itu untuk dari faktor, ya, dari Ridwan Kamilnya. Sekarang dari faktor pemilih, dari sudut pandang pemilih, ya.
Kalau pemilih Anies, ya bisa kita katakan, ingat ini ya, yang dulu pilih Anies tahun 2017, ya bisa dipastikan tidak semuanya golput. Ya, ini sudah disurvei, tidak semuanya golput. Karena apa? Pemilih Anies akan sebagian besar masuk kepada pemilihnya, akan bergabung dengan para pemilihnya Ridwan Kamil. Kenapa? Karena ada faktor PKS. Ada Suswono di situ, ya, ya bisa dikatakan itu adalah salah satu pendongkrak suara, ya. Kan udah gue bilang ya, kalau pilkada Jakarta itu akan aman kalau Anies nggak ada. Bakalan ribut kalau Anies ada. Sedangkan nggak ikut pun dia ribut. Itu dia. Pemilih berikutnya ya yang bisa dikatakan akan menjadi pemilih ya Ridwan Kamil adalah Ahoker. Jadi begini ya, orang ketika sudah dikecewakan ya, contoh begini ya, anak-anak kalau kepengen permen diganti sama coklat padahal hatinya kepengen permen, gak akan mau itu. Karena apa? Ya karena dia berpikir permen itu adalah yang terbaik untuk dia. Begitu juga Ahokers. Bagi mereka Ahok tidak tergantikan, daripada milih yang penggantinya lebih bagus diarahkan pilihan kepada yang lain. Karena logika mereka akan bermain gitu loh, ya kan? Mereka akan bermain, satu bermain perasaan, satu berpikir logika. Orang ya yang kerja kerasnya sama seperti Ahok hanyalah Ridwan Kamil. Kalau kukatakan sebagian besar Ahoker ya itu pasti akan ke Ridwan Kamil. Yakinlah kalian, itu makanya aku bilang jangan kita itu terlalu pede bahwasanya Ahoker itu bakalan masuk ke ceruknya PDIP semua, belum tentu. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, untuk survei ini adalah survei yang memang betul-betul independen ya, tidak berpihak pada satu paslon manapun. Tapi itulah untungnya. Untungnya Pramono Anung dan Rano Karno dewasa menyikapi survei tersebut. Ya, mereka tidak ada kuar-kuar mengatakan bahwasanya lembaga survei Indonesia itu sudah dibayar. Masih lebih dewasa lah dia daripada si Ganjar. Ya, itu dia. Ya mereka mengatakan bahwasanya ya kalau memang seperti itu lembaga surveinya, ini dari juru bicaranya sendiri ya, mengatakan di sebuah acara mengatakan ya kalau memang seperti itu surveinya kami menerima dengan lapang dada dan juga dengan senang hati. Karena kami berpikir dari yang tidak punya elektabilitas sekarang mendapat lompatan yang signifikan menjadi 28%. Kita harus apresiasi opini dan juga pendapat dari opini sama pendapat sama ya. Opini dan juga analisa dari juru bicara Pramono Anung tersebut. Iya. Dharma Pangrekun juru bicaranya hadir nggak? Aduh, kalau ku tengok dari calon yang ini, yang satu ini, kurasa yang penting ikut aja lah. Biar ada pengalaman gitu loh. Apalagi kata Dharma Pangrekun katanya kan wakilnya itu bayi ajaib kan. 12 tahun udah kuliah. Bisa jadi. Bapak Dharma, kenapa nggak sekalian aja Bapak rekrut itu Ponari? Kalau masalah ajaib-ajaib nggak perlu disebarluaskan ke publik, Pak. Malu kita. Bayi ajaib. Nggak boleh gitu, Pak. Mempermalukan wakil sendiri itu. Aduh, ya. Jadi bisa dikatakan untuk pemilih Jakarta, mereka akan memilih secara rasional, ya. Mereka akan memilih secara cerdas, ya. Dari ketiga paslon tersebut, ya, Jakarta pasti akan memilih yang terbaik. Dan siapa yang terbaik? Sudah pasti Ridwan Kamil. Opung nggak berimbang beritanya. Aku di sini bukan menjadi buzzer, tidak, karena ini menurut sudut pandangku dari segi pengalaman, dari segi di bidang pemerintahan, dari segi juga dia anti korupsi, nggak ada yang salah aku bilang. Bahkan juga Ridwan Kamil ini, jujur saja aku bilang, dia akan menjadi ya pemersatu antara Persija dengan Persib Bandung. Nggak
nggak bisa kita apa loh, ya kan? Yang namanya sepak bola itu mereka itu adalah bisa dikatakan mereka itu silent majority, ya kan? Tengok aja si Ganjar, bisa kalah mereka itu karena apa? Silent majority-nya bergerak. Waktu kemarin para supporter sepak bola dan juga pemain sepak bola dikecewakan, hancur suaranya kan? Begitu juga, mungkin saat ini Persija belum bisa menerima menerima Ridwan Kamil, ya. Itu kan Persija yang mana? Enggak semuanya, ya kan begitu. Tapi kurasa kalau misalnya dilakukan pendekatan, aku yakin ya, persepak bolaan di Indonesia ini seperti Persib dan juga Persija, mereka akan biasa dengan ketentraman dan kedamaian. Karena apa? Ya, karena apa? Karena sosok Ridwan Kamil. Iya dong, nggak kayak sebelah. Disuruh-suruh, masanya itu mengasah golok. Pemimpin apa itu? Nanti kalau misalnya mereka melakukan perusakan terhadap tempat-tempat halte-halte, maka kita akan lawan. Itu artinya apa? Berarti mereka itu sudah berniat untuk menyusupkan orang-orang sehingga pada saat aksi berani mati bela Jokowi nanti, ya akan disusupkan orang-orang untuk memancing melakukan kerusuhan. Makanya kalau ku bilang ini, ya sorry ya dulu ya untuk Bapak Kapolri, ini harus menjadi sorotan ini Pak ya. Ini harus menjadi perhatian. Berarti ada maksud dan tujuan tertentu yang akan mereka lakukan pada tanggal 20 Oktober nanti. 22 Oktober nanti ya. Jadi itu makanya aku bilang, kita berdoa saja ya supaya pemilihan yang terjadi ya yang ada di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan semua provinsi yang ada di Indonesia ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan ingat ya, setiap calon dari PDIP, ingat, jangan pernah tidak percaya yang namanya lembaga survei. Kalau kemarin masih ada teman kalian, ya kan dari pihak Anaba, ya, tidak percaya sama lembaga survei. Sekarang kan cuma kalian lagi. Kalau sempat kalian lagi bersuara mengatakan tidak percaya dengan lembaga survei, awas kalian. Betapa dipermalukan kalian, 16% kalian bilang nggak percaya dengan lembaga survei. Kecuali kalau misalnya beda 2% kau sama kalian sama pemenang, iyalah masih wajar. 16 ke 58. Nikmat apa lagi yang ingin kau dustakan? Makanya ini kata-kata untuk kalian ya. Terimalah kekalahan sama seperti engkau menerima kemenangan lawan terhadap dirimu. Ya, kalau lawanmu itu menerima kemenangan, kau juga harus menerima kekalahan, gitu dong. Itu baru namanya manusia. Masa mau menang terus nggak mau kalah? Masa mau di atas terus nggak mau di bawah? Sekali-sekali di bawah dong, agak enak itu. Iya kan? Iya, siapa bilang di atas terus enak, iya kan? Kadang-kadang di bawah enak juga. Tergantung goyangannya. Maksudnya itu tergantung dengan goyangan dinamika politik yang terjadi di Indonesia ini. Langsung goyangan yang ke situnya kalian. Alah. Tapi ku bilang sama kalian jujur aja lah, ya. Satu-satunya pasangan calon yang akan menerima hasil survei dengan lapang dada itu pasti pasangan calon Dharma Pangrekun. Karena dia udah lihat survei sekarang. Udah lemas. Sekarang mau maju salah, mau mundur lebih salah. Kan begitu kan? Ya kan? Banyak yang bilang itu, Pung, bela lah Dharma Pangrekun itu. Dia pasti bekerja lebih total daripada Ahok katanya. Ada itu masuk ke komentarku. I'm sorry to say. Aku masih lebih memilih Ridwan Kamil daripada Dharma. Bahkan kalau diberhadapkan pilihan, lebih pilih aku Anies daripada si Dharma. Gitu loh, ya kan? Karena tahu aku udah lama ini ikuti si Dharma ini. Mulai dari zaman COVID-19 kemarin. Ya kan? Yang lain percaya dengan COVID, kawan ini enggak. Aduh.
Aduh, tapi itulah indahnya politik ya. Jadi intinya apa? Aku yakin ya, tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk pilkada di Jakarta. Ya, siapapun yang terpilih nantinya. Mana tahu kata-kataku salah ya Pak Dharma ya. Mana tahu kata-kataku salah, ampuni aku mulai dari sekarang. Mana tahu kau yang menang, tetaplah. Ya tetapnya kalian itu adalah produk terbaik. Iya, ya yang aku sebetulnya nggak terlalu bersyukur ya dengan adanya Pramono Anung dan juga Dharma Pangrekun. Enggak, bukan itu. Yang kusyukuri Anies nggak ikut, itu aja. Kalaupun ada 10 calon dan salah satunya Anies itu memang betul-betul aku was-was. Was-was betul. Makanya gue bilang. Jadi kan aman ya kan, coba lihat ya, ada perencanaan untuk demo-demo, nggak ada lagi. Untuk apa di demo, orang nggak ikut. Iya kan begitu ya. Jadi untuk yang kuar-kuar mengancam-ancam itu udahlah, ya kan, nggak usah banyak kali kuarmu. Kalau kau mau ngasah golok, asa golok sendiri. Nggak usah suruh-suruh orang asa golok. Asa golok, asa golok, asa golok. Itu udah narkis itu, secara ucapan kau udah narkis. Ya, jadi oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Opung hanya ingin mengucapkan selamat untuk yang yang sudah melakukan persiapan untuk perjuangan di DKI Jakarta. Aku bicara juga untuk daerah khusus Jakarta ya. Doakan kalian ya supaya Anies beserta partainya cepat jadi. Oke? Biar enak pertarungan itu nanti periode mendatang. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Gitu ya pembahasan Opung terkait Pilgub di Jakarta ya. Ya, yang golput katanya cuma 3%. Ya bagus lah, ya kan? Ya gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.